Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan, kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus menyapa kami dengan firman-Mu. Firman-Mu selalu menyemangati kami untuk mengerti betapa pentingnya hidup dalam Engkau. Sehingga bersama dengan Engkau kami selalu melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Dan itu akan menjadi berkat bagi kami, bahkan jalan keselamatan untuk kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berhubungan zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pandanganmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkamkan lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, mengubah cara pandang, menawarkan pemulihan. Saudaraku, situasi yang terjadi di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, sadar atau tidak, itu ada dan menjadi cerita di dalam hidup kita. Bahkan terlalu sering, kalau saya boleh katakan, kita hadir seperti orang-orang Farisi yang menjadi Tuhan untuk orang lain, yang dengan mudah atau gampang menghakimi orang lain, seakan dia sendiri atau kita sendiri tidak mempunyai dosa. Kita pandai sekali menghitung dosa orang lain, tapi kita tidak bisa melihat dosa yang ada pada diri kita. Ini sangat ditentang oleh Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan tidak mau seakan-akan kita lebih baik daripada orang lain. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mengoreksi diri kita. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Bahwa sebelum kita berbicara dosa orang lain, kita sendiri ada dalam dosa. Tujuannya adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita dalam langkah kehidupan ke depan, bukan tinggal menghitung dosa orang lain.
Saya pikir ini ajaran yang sangat bijaksana, saudaraku, yang disampaikan Yesus untuk memukul kala orang-orang Farisi yang sok suci. Tegas sekali dikatakan dalam bacaan kita, jika ada di antara kalian yang merasa tidak berdosa atau tidak mempunyai dosa, lempari dia batu. Karena harapan dari orang-orang Farisi, mereka bisa melempari perempuan yang melakukan dosa ini. Juga untuk mempermalukan Tuhan Yesus yang selalu membela orang yang berdosa. Saudaraku, di sini Tuhan tidak mendukung dosa. Tuhan Yesus tidak menyuruh orang melakukan dosa. Tapi tindakan Yesus ini menawarkan, ya, bahwa engkau tidak dihukum karena engkau bertobat, tapi pergilah untuk memulihkan dirimu. Itu yang disampaikan kepada perempuan ini, saudaraku. Bukan Yesus katakan, saya senang kamu berbuat dosa, saya bersyukur kamu kedapatan melakukan dosa. Tidak. Tapi yang dia katakan, berdiri dan pergi dan bertobatlah untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Itu lebih baik, saudaraku. Itu tindakan yang sangat bijaksana, ya. Karena sesungguhnya, saudaraku, sadar atau tidak, kita juga melakukan hal yang sama. Jadi memang baik sekali, apalagi di masa-masa yang sulit sekarang ini, kita butuh ruang untuk introspeksi diri kita. Kita butuh ruang untuk merenungi diri kita. Siapa kita dalam kehidupan kita ini? Sudah seperti apa langkah kehidupan kita dalam menapaki kehidupan yang panjang ini? Sudahkah kita melahirkan hal-hal yang baik, yang benar seperti yang Tuhan inginkan? Ketika dalam perenungan itu kita belum mendapatkan sesuatu yang baik dari diri kita, jangan kita melihat orang lain. Tapi mari kita bawa diri kita secara personal di hadapan Allah. Karena hukuman Tuhan, saudaraku, itu berlaku secara personal. Kita tidak akan bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Dosanya dia 10, saya 5, berarti saya kecil hukumannya. Itu kewenangan Tuhan, saudaraku, ya. Jangan selalu kita berpikir bahwa kita ini punya kuasa untuk menghakimi orang, punya kuasa untuk menghukum orang, punya kuasa untuk mengklaim orang, sementara kita sendiri tidak berani berbicara tentang dosa kita. Saya pikir ini baik sekali, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena Tuhan mau kita membuka hati kita, kita membuka diri kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan, kita katakan kalau kita sendiri berdosa, sehingga Allah yang mengetahui akan kesungguhan kita mengaku dosa kita dan mau memohon ampun lalu bertobat, di sanalah terjadi pemulihan. Itu dikatakan tema khotbah kita, mengubah cara pandang menawarkan pemulihan. Jadi cara pandang kita harus kita manage lagi, saudaraku. Artinya jangan kita hanya bisa melihat kesalahan orang, tapi kita juga harus bisa melihat diri kita. Kita tidak bisa mengkategorikan orang berdosa sementara kita sendiri ada dalam tindakan yang sama. Jadi saudaraku, mari di masa-masa yang sulit sekarang ini adalah lebih baik kita berenung dan berenung, mengerti, ya, akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ketimbang kita sibuk urus orang lain, kita sudah cemarkan nama orang lain, kita fitnah orang lain, kita pojokkan orang lain, seakan-akan kita sudah lebih baik daripada orang lain. Jangan, saudaraku. Tuhan tentang, Yesus tentang, jelas sekali dikatakan dalam bacaan kita. Jadi mari kita buka ruang dalam hidup ini, betul-betul kita bawa secara personal diri kita kepada Allah, mengaku dosa kita lalu bertobat dan menjadi berkat untuk orang lain, bukan mengutuki orang lain. Kita tidak punya kewenangan untuk itu, saudaraku. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan secara personal, maka kebaikan yang kita lakukan akan berdampak baik juga untuk orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan itulah berkat sempurna untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus berkati kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk firman di pagi ini yang mengajarkan kami untuk bagaimana melihat diri kami, bahwa kami juga bukan orang yang sempurna, sehingga kami tidak harus berbicara tentang dosa orang lain, bahkan menghukum orang lain karena dosanya. Tapi biarkan kami berdoa untuk diri kami, bahkan juga sebisa mungkin mendoakan orang lain agar kami sama-sama memperoleh pengampunan daripada Tuhan, dan pengampunan dari Tuhan akan menjadi jalan bagi kami untuk mengalami pemulihan, dan pemulihan itu menuntun kami kepada sorga yang kekal. Tolong berkati kami Tuhan, agar benar kami selalu menjadi orang-orang yang baik untuk sesama kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Immanuel, haleluya. Amin.